Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga penulisan non-fiksi. Nah, untuk kamu yang berminat untuk menjadi seorang penulis ataupun menyukai dunia kepenulisan secara umum, Penulis Gunung ID adalah salah satu channel yang tepat untuk kamu ikuti, untuk kamu subscribe, dan tentunya untuk kamu share kepada teman-temanmu sendiri. Baik, kali ini Penulis Gunung ID akan mengajak kamu untuk mengenal 7 tanda calon penulis hebat di kemudian hari. Nah, jika tanda-tanda ini nanti ada pada dirimu, bisa jadi kamu adalah calon penulis yang hebat. Asal kamu mau mengasahnya, mempraktikkannya, dan terus melatihnya, insya Allah kamu akan benar-benar menjadi seorang penulis yang handal, yang hebat, dan mampu membuat sebuah karya tulis yang luar biasa di kemudian hari. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apa saja 7 tanda calon penulis hebat tersebut, dan apakah salah satu tanda atau beberapa tanda atau malah ketujuh-tujuhnya itu ada pada dirimu? Mari kita jawab dalam uraian selengkapnya dari Penulis Gunung ID berikut ini tentang 7 tanda bahwa seseorang memiliki bakat sebagai seorang penulis yang hebat di masa depan. Tanda yang pertama bahwa seseorang memiliki bakat sebagai seorang penulis hebat di kemudian hari adalah ia merupakan seorang penyendiri. Nah, kesendiriannya dianggap sebagai sebuah metode sebagai untuk bergelut dengan pemikirannya sendiri yang kemudian dapat ia tumpahkan di atas kertas melalui rangkaian kata-kata. Jadi ketika kamu mungkin saja suka menyendiri, ini tentu saja bukan sebuah hal yang buruk. Selama hal itu kamu terjemahkan sebagai upaya untuk berdialog dengan dirimu sendiri. Nah, penulis-penulis besar pada umumnya suka menyendiri sebagai bagian dari cara mereka untuk bercengkrama dan berdialog dengan pemikirannya sendiri. Jadi, tanda yang pertama adalah bahwa seseorang bisa jadi seorang penulis yang hebat di kemudian hari, ia suka menyendiri. Kemudian tanda yang kedua bahwa seseorang memiliki bakat untuk menjadi seorang penulis yang luar biasa dan hebat di kemudian hari adalah ia merupakan seorang pemikir. Nah, pemikir dalam penulisan Penulis Gunung ID lebih tertarik menggunakan istilah tafakur. Nah, seorang yang tafakur tidak hanya duduk dan diam kemudian memperhatikan sekelilingnya, namun lebih jauh, alam tafakur juga mengharuskan seseorang untuk berpikir secara sungguh-sungguh tentang apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa pula yang ia rasakan. Nah, ketika kamu menyukai aktivitas berpikir ini dengan cara bagaimanapun bentuknya, kamu bisa jadi adalah calon penulis yang hebat di kemudian hari. Nah, tinggal bagaimana kamu membuat aktivitas berpikir ini menjadi sesuatu yang benar-benar produktif untuk kemudian diubah dan dilatih menjadi sebuah tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian tanda yang ketiga bahwa kamu memiliki bakat sebagai calon penulis yang hebat adalah kamu merupakan sosok yang pendiam. Pendiam tidak selamanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang buruk dan fasib. Sebagian besar penulis terbaik dunia justru tidak banyak berbicara melalui kata-kata dan lisan mereka. Namun, ide dan pemikiran mereka dituangkan melalui tulisan dan goresan pena.
Nah, jika kamu juga adalah seorang yang pendiam, tapi dalam kependiamanmu itu kamu tidak fasih, melainkan kamu gunakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk menganalisa dan lain sebagainya, kamu tidak diragukan lagi adalah calon penulis yang hebat di kemudian hari. Jadi, dia calon penulis yang hebat memiliki sifat yang pendiam, dan dalam pendiamnya itu ia produktif dalam berpikir, menganalisa, dan berimajinasi. Kemudian ciri khas yang keempat bahwa seseorang memiliki tanda dan bakat sebagai penulis adalah memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, pemikir, penyendiri, dan juga pendiam kadang identik ini memiliki sebuah hubungan yang relevan. Ia memiliki imajinasi yang tinggi. Imajinasi adalah kekuatan terbesar dari para penulis. Para penulis, terutama penulis fiksi, umumnya memiliki daya imajinasi yang sangat mengagumkan. Pikiran dan alam khayal mereka menjadi semacam teater, di mana berbagai drama kehidupan dan perenungan dipentaskan. Jadi ketika kamu memiliki imajinasi yang tinggi dalam artian khayalan, itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya ketika kamu mampu menerjemahkannya dalam dunia menulis. Nah, menulis membutuhkan imajinasi untuk melakukan penafsiran, interpretasi, dan lain sebagainya. Kamu membutuhkan imajinasi yang baik, imajinasi yang tinggi, dan mungkin juga imajinasi yang terlatih. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kamu harus melatihnya, memperhatikannya, kemudian membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang kelima bahwa seseorang memiliki bakat menjadi seorang penulis yang hebat adalah ia memiliki sifat yang sensitif. Sensitif di sini diartikan sebagai sebuah sifat yang sangat peka pada seorang penulis. Kepekaannya ini bisa terhadap lingkungannya atau terhadap apapun yang terjadi di sekelilingnya. Jadi sensitif dalam pemaknaan ini tidak bisa kita samakan sebagai sebuah sifat sensitif yang mudah tersinggung, mudah marah, dan lain sebagainya. Sensitif ini bukan sebuah sifat yang emosional dalam artian jika kita melihatnya dari sudut pandang kepenulisan. Namun sensitif di sini adalah kepekaan perasaan. Jadi ketika seorang penulis memiliki perasaan yang peka, seseorang memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungannya, terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa ya pula yang ia rasakan, ia sudah pasti memiliki bakat untuk menjadi seorang penulis yang hebat di kemudian hari. Tinggal bagaimana ia melatih dan mempraktikkannya saja. Kemudian tanda yang keenam bahwa kamu adalah calon penulis yang hebat adalah kamu memiliki sifat yang pendendam. Nah, pendendam dalam konotasi yang buruk seringkali diartikan sebagai seseorang yang tidak mampu untuk memaafkan, tidak mampu menerima kenyataan, dan tidak mampu untuk mengikhlaskan. Ini tidak salah jika kamu mengartikannya secara sepintas, tapi dalam dunia penulisan ini jauh lebih daripada itu. Dendam adalah karakter yang kuat dari seorang penulis, di mana kesumat dan bar dendamnya itu ia tumpahkan dalam karya dan sastra. Nah, kemudian yang paling penting adalah dendamnya itu karena dikecewakan, karena dikhianati, karena disakiti, dan lain sebagainya, ia jadikan sebagai sebuah energi, sebuah tenaga untuk membuat ia terus berkarya, menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih baik lagi, yang kemudian ia ubah menjadi tulisan-tulisan yang produktif dan penuh energi. Nah, itu adalah bagaimana kita mengartikannya, bahwa sifat pendendam bagi seorang penulis adalah salah satu sifat yang tidak buruk. Itu adalah sifat yang menarik, dan jika kamu memilikinya saat ini, itu adalah tanda bahwa kamu bisa jadi
seorang penulis yang hebat di kemudian hari. Tanda yang terakhir bahwa kamu adalah calon penulis yang hebat, kamu suka membaca. Membaca adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari seorang penulis. Ini adalah dua sisi yang bersatu dan kemudian membentuk seorang penulis. Siapapun penulisnya, dimanapun mereka tinggal, apapun jenis tulisan yang ia hasilkan, penulis harus selalu gemar membaca. Orang yang suka membaca bisa jadi tidak suka menulis, tidak bisa menulis, dan tidak pandai menulis. Namun seorang penulis, ia harus suka membaca. Ini adalah sebuah rumus yang hampir dipastikan pasti. Jadi membaca merupakan sebuah rutinitas dan keharusan yang dimiliki oleh seorang penulis. Penulis mendapatkan idenya, memperluas wawasannya, menambah referensinya, memperkuat analisanya dengan membaca salah satunya. Membaca juga bisa menjadi sebuah amunisi bagi seorang penulis untuk menghasilkan karya-karya terbaik berdasarkan pengamatannya terhadap tulisan yang ia baca. Jadi jika kamu saat ini suka membaca dan kamu juga mungkin tertarik untuk menulis, bisa jadi kamu adalah calon penulis yang hebat dan kamu sudah memiliki salah satu modal terbesarnya dengan suka membaca. Baiklah, itu adalah 7 tanda bahwa seseorang atau kamu memiliki bakat sebagai calon penulis yang hebat di kemudian hari. Nah, kuncinya kemudian adalah yang paling penting, bagaimana kamu mengasah, melatih, dan mempraktikkan bakat-bakat ini untuk benar-benar dikembangkan sebagai sebuah modal untuk menjadi seorang penulis. Satu hal yang harus kamu ingat bahwa sehebat apapun talenta dan bakat yang dimiliki oleh seseorang, tidak pernah bisa mengalahkan kerja keras dan disiplin yang mengiringinya. Jadi, jika kamu memiliki salah satu dari 7 tanda yang kita uraikan barusan, ataupun kamu memiliki lebih daripada satu bahkan ketujuhnya sekalipun, kamu tetap harus mengiringinya dengan disiplin, dengan kerja keras, dan tentu saja dengan konsistensi yang tinggi. Karena tanpa itu, tujuan paling remeh pun kadang tidak bisa dicapai, apalagi untuk menjadi seorang penulis yang hebat dengan karya-karya yang luar biasa. Baiklah, itu adalah 7 tanda dari penulis Gunung ID bahwa kamu adalah calon penulis yang hebat. Nah, untuk informasi yang lebih banyak mengenai penulisan, mengenai tips-tips menulis, panduan dan lain sebagainya baik fiksi maupun non-fiksi, kamu bisa mengunjungi situs penulisgunung.id. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, memfollownya, berkomentar, dan membagikannya kepada teman-temanmu. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.